Nah, itu tadi kan Mbak tentang pelecehan. Berarti kan berbagai banyak faktor untuk bisa mengadukan hal tersebut. Nah, sekarang misalkan nih, mereka adalah tenaga kerja Indonesia yang ilegal misalkan. Nah, mereka misalkan mendapat perlakuan yang tidak nyaman dari majikannya, misalkan dia tidak dibayar ataupun misalkan jam kerja yang lebih. Pokoknya tidak sesuai dengan kontrak awal aja, walaupun dia ilegal ke sini, tapi kan ada komit dulu dong begitu pertama masuk. Nah, apakah kita secara hukum masih bisa menuntut atau bagaimana? Karena biasanya diancam nih sama majikannya, kamu ilegal, nggak bisa nuntut. Nah, gitu. Itu benar nggak sih di dari mata hukum? Begini, kalau dia datang secara ilegal, pada saat dia akan menggunakan tenaga kerja ini, itu kan pasti ada agreement, personal agreement. Nah, personal agreement inilah kuat di dalam hukum personal, hukum privasi. Nah, dia itu bisa menuntut apabila terjadi di kemudian hari si majikan ini tidak memberikan gaji ataupun kesepakatan yang dia sepakati akad awal perjanjian. Itu bisa, walaupun dia itu ilegal, tapi secara humanitis dia itu punya hak untuk menuntut haknya tenaga kerja. Kalau dia tidak membayar, si majikan ini tidak membayar, berarti itu dia sudah menggelapkan tenaga kerja. Nah, ini bisa feedback kepada dia seperti itu. Oke. Nah, misalkan yang ilegal itu kayaknya jarang deh ada hitam di atas putih kan, artinya perjanjian kan betul. gitu. Seharusnya mereka sebelum mempunyai akad sebaiknya gini, walaupun itu secara ilegal, yang namanya orang oke, saya bekerja untuk kamu bekerja untuk saya, oke, deal berapa payment per bulan, misalnya 3.000 lira atau 4.000 lira, buat perjanjian legal secara personal. Nah, ketika akad ini disahkan dan distempel oleh mereka, itu sudah sah. Nah, ini kita bisa menuntut kepada mereka walaupun mereka ilegal. Nah, hal ini yang akan kita jadikan ketika mereka itu tidak sesuai dengan kesepakatan. Misalnya dia tidak memberikan gaji yang kita terima, terus dia memperkerjakan kita, tidak dikasih libur ataupun seperti apa, seperti kayak seperti orang budak ya. Nah, itu kita bisa menuntut hak lebihnya kita, itu bisa. Akan tetapi dengan perjanjian tersebut, kalau tidak ada perjanjian tersebut, nah ini susah buat kita walaupun secara ilegal ya. Kalau hanya cuman say oke, kita deal hanya sekedar bicara saja lisan, itu buat kita susah karena lisan orang bicara sekarang A, besok B, besok C. Nah, ini kita tidak bisa menuntut. Nah, tapi kalau dia punya agreement, paling tidak agreement ya. Nah, ini bisa dijadikan legalnya kita untuk menuntut mereka. Oke, ngerti. Sebaiknya yang mereka ilegal, walaupun mereka itu visanya datang sebagai tourism ataupun dia itu sebagai pelajar, sebaiknya ketika dia berakad ingin bekerja, buat legal, buat agreement letter. Nah, agreement letter inilah yang akan dijadikan kita sebagai hukum buat mereka ketika mereka menyalahgunakan perjanjian. Good. Ya, benar-benar. Nah, berarti kan terjawab kan? Karena selama ini yang tahu kalau ilegal ya udahlah ilegal gitu. Tapi sekarang setelah langsung dari pakarnya diberitahukan kepada kita bahwa kalian pun yang ilegal bisa menuntut jika terjadi ketidakadilan kepada kalian. Tapi tentunya kalian harus menyertakan kontrak kerja secara manual istilahnya antara Anda dengan majikan sebelum pekerjaan itu Anda mulai. Gitu kan berarti ya? Betul. Oke. Jadi kontrak kerja ini dijadikan sah buat kita sebagai hak asasi manusia ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang dirugikan dari orang lain kepada diri kita. Itu hak di dalam hukum, kita punya hak punya. Nah, hak hukum kita punya, apalagi kita orang asing yang datang ke negara Istanbul, itu ada hak dilindungi oleh negara. Nah, kalau mereka menggunakan A, I, B, C, D, mereka tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian di awal, kita bisa tuntut walaupun kita ilegal di sini. Kita ilegal jenis visanya, tapi tenaga kita bukan ilegal ya, karena kita human, kita manusia, kita bekerja, kita datang pagi, kita pulang sore. Nah, secara
secara praktekly kita ngikutin prosedur mereka. Tapi kalau dia tidak menerima gaji atau memberikan gaji sesuai dengan kesepakatan, kita bisa menuntut kepada mereka. Nah, itu hak kita. Nah teman-teman, tadi kan itu udah sedikit memberikan wawasan pertanyaan dari sebagian tenaga kerja Indonesia yang mendapat permasalahan, masalah pelecehan, kemudian masalah yang ilegal. Tentunya sekarang ada ada informasi terbaru dan membuat sedikit kalian lega jika terjadi segala sesuatu itu ternyata kita bisa menuntut juga kepada mereka. Nah sekarang yaitu pertanyaan ketiga dari kami yang legal nih. Di saat kami legal itu kan biasanya sudah ada habis kontrak nih, misalkan ada yang setahun, 2 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Nah di saat kami setelah selesai kontrak ini, seperti di Indonesia nih, di Indonesia kan setelah kita selesai kerja habis nih, terus di Indonesia tuh kan kita bisa mengambil asuransi. Betul, Nah, ada. nah kami yang misalkan legal di Turki, kemudian kami akan menyelesaikan kontraknya. Betul. Apakah kami bisa menuntut itu karena selama ini kan setiap bulan kami dipotong untuk asuransi? Betul, ada. Jadi pada saat kita kontrak kerja secara legal, nah ini yang paling bagus ya. Pada saat kita kontrak kerja secara legal itu biasanya kita dipotong pajak, TK, pajak tenaga kerja, pajak insurans, kesehatan dan seterusnya. Bahkan mungkin biasanya kalau perusahaan yang bagus mereka memberikan fasilitas rumah dan seterusnya. Nah, kalau kita dipotong itu tiap bulan pajak tenaga kerja ketika kita selesai selesai masa kerjanya. Nah, kita bisa minta kembali pajak tenaga kerja kita dikembalikan kepada kita, itu bisa. Nah, itu harusnya direktur perusahaan tersebut itu bisa membuat tanda tangan nomor insurannya dan seterusnya. Nah, itu bisa diklaim kepada pihak asuransi tenaga kerja dan itu hak sepenuhnya oleh tenaga kerja. Oh, jadi pertamanya kita harus datang ke perusahaan kita, Iya. mengatakan bahwa kita mau ambil asuransi Iya, gitu. asuransi tenaga kerja. Kalau memang dari kontrak awal itu kan pasti ada dong. Iya. Tenaga kerja dipotong pajak untuk asuransi tenaga Iya, kerja. ada. Nah, kita bisa ambil lagi seperti halnya di Indonesia seperti jam sostek. Nah, pada masa kerjanya itu selesai, kontraknya habis, itu kita bisa memberikan misalnya nama si A, B, C, nomor kontrak sekian sudah selesai di perusahaan kami. Nah, kita bisa mengklaim, bisa mengambil uang tersebut dan dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan. Nah, itu sama halnya seperti seandainya di gini, Indonesia. Mbak, misalkan si perusahaan itu atau bos itu nggak mau tanda tangan, Ya kita itu, harus kemana? Ya kita harus melaporkan, itu hak kita sepenuhnya dan itu udah hak wewenang kita dan kita bisa melaporkan ke KJRI. Kalau KJRI menindaklanjutin, dia tidak menghimbaukan tersebut, kita bisa melayangkan surat hukum teguran, peringatan kepada mereka bahwa kami tenaga kerja nomor sekian-sekian jika tidak terselesaikan dengan baik, kita bisa melakukan hukum. Seperti itu hak penuh sepenuhnya oleh kita. Oh, nah berarti yang legal termasuk saya sendiri udah agak deg-degan, ternyata kita bisa narik asuransi ya, lumayan lah tabungan ya. Jadi itulah selintas atau sedikit informasi hukum dari pakarnya langsung, yaitu Mbak Elisa. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mempunyai permasalahan hukum, baik mau pelecehan ataupun hukum dalam bekerja, misalkan ada yang tidak dibayar dan sebagainya, ataupun kalian yang legal yang ingin bagaimana sih caranya mengambil asuransi jika kita sudah selesai, kalian bisa menuliskan di bawah kolom ini. Di kolom ini nanti kita akan jawab, nanti beliau akan menjawab pertanyaan kalian, ataupun kalian bisa mengontak langsung kepada TST ataupun kepada Mbak Elisa. Dengan senang hati kami berdua akan membantu kalian, tentunya Mbak Elisa dari segi hukum untuk kita semuanya, dan untuk tenaga kerja Indonesia maupun WNI yang ada di Turki untuk sekarang dan seterusnya kami akan hadir untuk kalian semuanya. Dilihat dari kacamata hukum, karena alhamdulillah ternyata ada Mbak Elisa yang datang ke Istanbul untuk membantu seluruh warga negara Indonesia yang mengenai hukum. Tapi mudah-mudahan tentunya kita tidak ada masalah dengan hukum tentunya. Silakan Mbak Elisa mau nyampaikan apa? Kita semua sebagai calon bisa tenaga kerja yang akan datang ke negara bukan Istanbul ataupun negara lain, sebaiknya kalau mereka itu secara resmi atau secara legal
sebaiknya kita mengetahui semua kontrak kerja kita seperti apa, fasilitas mereka seperti apa yang diberikan oleh kita, dan kontrak kerja ini disimpan baik dokumennya dan diketahui oleh KJRI ataupun terkait dengan hukum yang sekitar negara tersebut lah. Nah, kalaupun yang ilegal, mereka mungkin kayak pelajar, terkadang kan mereka membutuhkan pekerjaan ya yang secara urgent, mereka butuh untuk bayar kos, untuk makan gitu ya. Nah, ini sangat memungkinkan sekali mereka misalnya membutuhkan tenaga kerja di restoran ataupun tempat yang lain. Dan biasanya nih kalau pelajar biasanya diberikan waktu 8 jam untuk bekerja, itu secara resmi ada peraturannya. Tapi kalau misalnya tidak ada peraturan tersebut, kalau mereka berakad ingin bekerja ke kafe ataupun apa, buat agreement ini penting buat kita. Kalau mereka terjadi sesuatu hal terlibat oleh hukum ataupun apa hal terkait dengan hukum, kita masih bisa memprotek mereka secara hak asasi manusia, tapi bukan secara pekerja. Karena secara visanya mereka kan menyalahgunakan visa, tapi secara hak asasi mereka masih bisa diprotek oleh hukum seperti itu. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya, dan jangan bosan-bosan tentunya untuk terus membantu kami semuanya, tenaga kerja Indonesia, juga warga negara Indonesia yang ada di Turki. Insya Allah. Dan semoga sukses untuk Mbak Elisa untuk kuliahnya juga, semoga segera selesai dan juga dengan mimpi-mimpinya. Semoga sukses dan juga tetap humble dan tetap membantu kita semuanya tentunya. Jangan kemana-mana, inilah informasi yang ingin kami sampaikan bersama dengan Mbak Elisa di sini. Kami ingin memberitahukan bahwa ada pelayanan hukum untuk kalian semuanya. Jika memerlukan pelayanan hukum, kalian tinggal mengontak TST atau langsung ke Mbak Elisa. Nanti ada di deskripsi tentang nomor telepon beliau, juga tentang media sosialnya beliau untuk tanya-tanya langsung seputaran hukum. Jangan kemana-mana, tentunya untuk kalian yang baru saja mampir di channelnya TST, mau subscribe dulu, like, komen, juga bantu share tentang informasi ini dan informasi lainnya, karena subscribe-nya gratis. Jangan kemana-mana, ikutin terus, bye-bye.